Welcome Church, kami ingin menginformasikan bahwa kini jemaat tidak perlu lagi mendaftar untuk menghadiri ibadah onsite di gereja, namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik selama ibadah berlangsung. Berikut adalah jam ibadah onsite dan online GBI Tampak Siring. Kembali diadakan ibadah sore GBI Tampak Siring mulai tanggal 8 Mei 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk GBI Mall of Indonesia, berikut adalah jam ibadah rayanya. Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri dapat mengikuti ibadah anak online setiap minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel GBI Rayon 1D. Ibadah TCC kembali diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 8.30 di GBI Tampak Siring lantai 2. Kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat mengikuti doa pagi GBI Rayon 1D setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Berikut adalah kegiatan ibadah tengah minggu. UMAS Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan ingin berikan kesaksian kebaikan Tuhan, dapat mengisi prayer request dan praise report dengan cara scan QR code yang tertera atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling, dapat menghubungi nomor berikut ini. Baru, Readmack edisi yang terbaru telah kembali terbit. Ingin tahu keseruan artikelnya? Kepoin langsung melalui mobile apps GBI Rayon 1D, kategori Magazine. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini. Untuk memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui scan QR di aplikasi yang tersedia dengan cara buka aplikasi MBCA atau salah satu dari pilihan aplikasi yang ada dan klik scan QR code. Posisikan kamera Anda pada QR code yang tersedia, lalu masukkan nominal persembahan dan klik OK. Aplikasi di atas dapat Anda download melalui Google Play atau App Store. Persembahan diakonia dapat diberikan melalui scan QR code berikut ini. Dan untuk seluruh kegiatan GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Living Discipleship Community 17 April 2022 di Theater 1 Flix Cinema Mall of Indonesia.
kondisinya Tuhan. Kami mau putuskan, kami mau tetapkan iman kami. Bolehkah Bapak Ibu Saudara dengan segenap imanmu, ku bersyukur. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, walaupun situasi kami lagi digoncangkan, tapi kami mau putuskan untuk kami mengangkat tangan kami dan kami melihat kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa. Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur selamanya ya Tuhan. Ku bersyukur. Oh, iman kami berkata, ku bersyukur Yesus. Tuhan kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini iman yang kami bawa di hadapan-Mu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Apapun keadaannya, bersyukur. Oh ya Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku mariakan penyembahan-Mu, mariakan suara-Mu, mariakan nyanyian-Mu, mariakan syukur-Mu buat Tuhan kita. Pribadi lepas, pribadi kebal. Lihat kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau katakan Tuhan di hadapan-Mu ya Aba. Sahaja lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Iman kami berkata, tak ada lembah
Kesetiaan manusia bisa berubah-berubah. Pekerjaan kami bisa berubah. Goncangan situasi apapun bisa menimpa kami. Tapi yang kami percaya saat ini Tuhan, bahwa kami menyembah Tuhan yang kekal. Kami menyembah Tuhan yang gak berubah dalam hidup kami. Apalagi yang kami butuhkan Tuhan. Apalagi yang kami inginkan selain Engkau ya Abah. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau tambah-tambahkan iman setiap kami Tuhan Yesus. Kami gak mau melihat apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Tapi bahwa kami melihat siapa yang berjalan bersama-sama dengan kami. Jika Engkau ada di pihak kami, siapa yang dapat menjadi lawan kami Tuhan? Jika Engkau ada di pihak kami, siapa yang dapat menjadi lawan kami? Kami deklarasikan jika Engkau ada di pihak kami, siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Gak ada Tuhan. Asal Engkau bersama-sama dengan kami itu lebih dari cukup. Asal Yesus bersama-sama dengan kami itu lebih dari cukup. Dan ini iman setiap kami Tuhan. Ini iman yang kami bawa di hadapan-Mu ya Abah. Sama-sama yuk kita angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Nyanyikan sampai telingamu mendengar. Katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ
mau mengecap kebaikan Tuhan selamanya di dalam hidup kita. Thank you Lord. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau baik, selamanya baik. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Sama-sama ya, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami merasakan kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Come on, syukur. Segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan yang melihara hidup kita. Amin. Kami itu kita bersuka cita selamanya. Come on. Kau baik Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan. Boleh sambil lihat kanan kiri, come on. Amin. Kasih setia Tuhan, come on. Kasih setia Tuhan. Sama-sama ya, come on. Syukur. Segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur. Amin. Segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi ya, come on. Syukur. Amin. Yes. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa banyak yang percaya Tuhan kita memelihara setiap hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib. Sorakan. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah
terbanding kekuatanmu. Yes, kau Tuhan. Segenap jiwa kami dengan jiwa dan pengharapan aku serahkan. Hanya kau Tuhan, kau Raja atasku. Hanya kau, ya kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Hanya kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, kau ajaib ya Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya kau sumber kemenanganku. Layak hanya kau Tuhan, memerintah selamanya. Hanya kau Yesus, Raja mulia. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kau yang agung Tuhan, tiada seperti Engkau. Oh. Sama-sama kita mau deklarasikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya kau sumber kekuatan kami, kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Hanya kau Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Shalom Bapak dan Ibu, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan, kami boleh kembali beribadah onsite. Shalom juga Bapak dan Ibu yang beribadah online, kami mengucap syukur, kami percaya Bapak dan Ibu semua berkeadaan baik dan sehat. Kami mau ajak Bapak dan Ibu yang beribadah online untuk kembali beribadah onsite. Mulai minggu depan, kami akan adakan ibadah di tempat ini 2 kali. Pagi 1 kali ini pukul jam 8.30 dan ibadah yang sore pukul jam 5. Ya, kita mengajak supaya Bapak dan Ibu kembali ibadah, kami mau bergairah di dalam Tuhan. Saat ini kami mau juga mendoakan untuk prayer request, untuk mendukung teman-teman dan saudara kami yang butuh dukungan doa. Dan kami mau dengan seiman dan hati, kami mau bangkit berdiri, kami mau sama-sama doa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami ucap syukur, kami boleh berada di sini beribadah Tuhan. Kau memberikan kami sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau sehati seiman Tuhan mendukung doa-doa untuk saudara kami dan teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa, Kau berkati Tuhan, request Tuhan yang mendukung, doakan Tuhan yang seorang anak yang mengalami permasalahan dalam ginjal Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan anak ini Tuhan, berkati Tuhan organnya. Tuhan Kau tumpang tangan Tuhan atas ginjalnya Tuhan.
Berikan hikmat dan pengertian kepada dokter Tuhan yang memberikan Tuhan medis Tuhan, pengobatan Tuhan untuk anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan yang terbaik untuk anak ini sehingga ginjalnya, organnya berfungsi dengan sehat dan kembali dengan baik Tuhan. Bapak terima kasih juga Tuhan, kami doakan Tuhan prayer request untuk pemulihan jiwa dan rohani Tuhan. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan prayer request ini Tuhan, mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Bapak Kau berkati mereka Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang menginsafkan mereka, dan Roh Kudus yang memenuhi mereka. Mereka yang terikat Tuhan dengan okutisme dan pedukunan, dan juga terikat Tuhan dengan kecanduan game online, dan kecanduan Tuhan dalam film dan video pornografi. Kiranya Tuhan Kau tahu isi hati mereka, kerinduan mereka untuk mereka bisa melepaskan dari semua ikatan ini Tuhan. Kami katakan firman-Mu Tuhan, apa yang terikat di bumi ini, di dunia ini Tuhan akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan semua Tuhan, okultisme dan pedukunan Tuhan, dan juga kecanduan game online maupun Tuhan, pornografi Tuhan, perzinahan Bapak kami hancurkan Tuhan, kami ikat dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan Tuhan, roh keselamatan Tuhan, kami melepaskan roh pertobatan Tuhan, kami melepaskan Tuhan, roh sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapak kami syukur terima kasih, kami percaya Tuhan. Mereka dilepaskan, mereka diberkati Tuhan. Mereka dituntun Tuhan oleh setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh belajar Tuhan menerima kasih Kristus. Boleh belajar intim dengan Engkau. Mereka boleh dibangkitkan Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka. Bapak kami juga doa dukungan Tuhan untuk financial Tuhan, keuangan Tuhan. Kiranya Tuhan prayer request Tuhan yang ingin dapatkan pekerjaan baru, Bapak Kau berkati Tuhan supaya dia dapat pekerjaan yang baru untuk Tuhan membantu dalam keuangannya Tuhan. Bapak Kau berkati juga Tuhan prayer request untuk Tuhan menjual rumahnya segera dengan harga yang terbaik. Kami tahu waktu yang terbaik dari Tuhan. Kami tahu Tuhan yang tahu segala kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan berikan promosi untuk mereka dalam keuangan mereka. Sehingga mereka dapat jalan keluar Tuhan dalam kesulitan keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesejahteraan yang Tuhan berikan pada mereka menjadi berkat bagi mereka. Bapak terima kasih juga Tuhan, kami berdoakan Tuhan untuk Tuhan kesejahteraan dalam rumah tangga Tuhan. Bapak Kau pulihkan hatinya Tuhan dan mengalami perceraian dalam rumah tangga Tuhan. Bapak Kau pulihkan hati, Kau kuatkan, Kau hibur Tuhan. Sehingga hatinya Tuhan boleh mengalami sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan mereka boleh dipulihkan Tuhan. Ada satu Tuhan kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Setiap langkah di hari-hari ke depan Tuhan Kau tuntun setiap langkahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktunya Tuhan yang terbaik. Sehingga Tuhan rumah tangganya Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Bapak Kau berkati juga Tuhan umat-Mu Tuhan yang punya kerinduan untuk memperbaiki, punya kerinduan perbaikin dirinya dengan Engkau Tuhan. Ada satu keintiman dengan Engkau Tuhan. Biar umat-Mu Tuhan boleh Tuhan merenungkan firman-Mu. Membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Merenungkan pagi, siang dan malam Tuhan. Dan jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada Allah seperti Engkau. Kalau Allah yang hidup Tuhan, jalan kebenaran dan hidup untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat-Mu menerima sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kami sudah terima. Bapak saat ini kami juga mengambil waktu Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan. Biar Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar persembahan ini menjadi Tuhan pelebaran kerajaan-Mu. Menjadi berkat Tuhan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan untuk menyaksikan video.
Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar.
Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Allah kami yang tidak tergoncangkan. Allah kami yang setia. Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Syarala ya Rabba, Shandarala ya Rabba. Oh dahsyat Tuhan, kami nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh menyembah Tuhan, larut dalam hadirat dan kehangatan hadirat-Mu Tuhan. Itu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuasai lidah, pikiran, hati kami semua Tuhan. Kami mengikat pikiran-pikiran tidak bisa fokus. Pikiran-pikiran yang melayang-layang kemana, kesana kemari tidak menentu arahnya. Perasaan letih, lesu, ngantuk, tertekan. Kami mengikat pikiran-pikiran semacam itu di dalam nama Yesus. Untuk tunduk pada kuasa dan kedaulatan urapan Roh Kudus saja dan firman Allah. Urapi lidah pikiran hamba-Mu, supaya dalam waktu yang singkat ini semua kata-kata yang disampaikan sesuai dengan kehendak Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, apa kabar? Ya, baik saudara yang di gedung gereja ini maupun yang mendengar khotbah ini melalui online. Saudara, pagi hari ini saya ingin share dengan saudara hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Ya. Mari kita akan baca Alkitab kita di Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Ya, kalau ada yang mau ditayangkan juga bisa. Oke, saya akan baca untuk saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal atau bodoh, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena atau sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kita akan fokus di ayat 15 dan 16 ya. Nah, saya akan bahas sama-sama kata perhatikanlah. Perhatikanlah di dalam bahasa aslinya, Greka itu blepo. Ya. Nah, blepo itu adalah memperhatikan dengan tingkat yang paling tinggi. Ya. Nah, hari-hari ini karena kita sering menggunakan waktu dan perhatian kita, pikiran kita kepada sosial media yang banyak sekali itu, saudara. Kemampuan manusia akhir-akhir untuk fokus melihat dengan teliti semua dan dalam itu berkurang, saudara. Nah, blepo itu melihat dengan teliti. Kalau saudara melihat sebuah foto, misalnya atau lukisan Mona Lisa, kalau Anda berblepo dan akribos. Nah, kata akribos di dalam bahasa aslinya adalah akurasi yang paling tinggi. Blepo itu memperhatikan sampai ke urat-urat. Kira-kira kalau lukisan Mona Lisa sampai guratan-guratan kulitnya, helaian rambutnya, Anda bisa lihat semua. Ya, semua itu. Warna-warnanya dengan detail, Anda bisa capture dengan teliti sekali. Nah, akribos itu adalah tingkat akurasi yang tinggi. Jadi memperhatikan itu sudah tinggi, ditambah dengan seksama dalam bahasa aslinya adalah akurasi yang paling tinggi. Nah, apa yang perlu diperhatikan di level yang paling tinggi dan dalam, serta dengan akurasi yang tinggi. Paulus ini luar biasa sekali. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita hidup. Saudara, kita tidak tahu di hari-hari, apalagi di masa COVID ini. Ya. Tidak bisa dikatakan yang tua akan cepat meninggal. Enggak bisa juga, saudara. Kita tidak pernah tahu ya, kapan kita akan berakhir, saudara. Ya. Karena itu kita perlu memperhatikan baik-baik. Hidup yang kita tidak tahu sampai kapan atau masih berapa lama lagi. Nah, kita katakanlah, jangan kita seperti orang bodoh, tetapi seperti orang yang bijak. Yang kedua ayat 16, pergunakan waktu yang ada. Kata pergunakan dalam bahasa aslinya adalah exagorazo. Exagorazo banyak sering dipakai menebus, ya, menebus atau redeem
dalam bahasa Inggris. Redeeming your time, bukan pergunakanlah. Redeeming, menebus. Nah kata exagorazo itu adalah Anda menjual seluruh aset Anda, kalau perlu utang kasarannya, untuk mengambil sesuatu yang berharga, untuk menebus, menarik balik. Biasanya apa? Barang berharga yang diambil ya, atau diculik biasanya. Anak katakanlah itu. Ya. Menebus Anda perlu hutang, perlu apa? Karena anak itu harus ditebus. Nah, exagorazo itu mengeluarkan semua aset-aset kita, kemampuan kita untuk menebus, untuk membayar. Biasanya digunakan untuk gadai juga. Ya, kalau Anda menebus gadai barang-barang yang berharga, Anda melakukan exagorazo karena itu mahal. Katakanlah akan menggadaikan sebuah perhiasan yang naik harganya 100 kali. Ya, mungkin Anda hanya berhutang 10 juta, barang itu jadi 100 juta. Dan sisa hutang Anda 8 juta. Anda harus tebus, karena kalau itu bisa dibayar balik, dibeli balik, ditebus, Anda akan mendapat yang 100 juta tadi, saudara. Nah apa yang perlu ditebus? Waktu. Di Alkitab ada 2 kata waktu, yang pertama kronos. 5 tahun, setahun, sehari, jam itu kronos. Sequence. Ya. Kedua adalah kairos. Ini kairos, bukan kronos. Kairos itu waktu Tuhan. Kairos itu opportunity. Jadi di dalam kronos kita, katakanlah saya umur 67 tahun, katakanlah saya dikasih waktu oleh Tuhan sampai 80 tahun. Nah, sisa waktu itu ada waktu-waktu Tuhan ingin beracara dengan kita. Ada waktu-waktu Tuhan sudah sediakan momen-momen di mana kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, karena itu Paulus bilang, kalau kita duduk diam di kaki Tuhan baik-baik, perhatikan baik-baik, Tuhan akan tunjukkan. Ada season-season di mana kita bisa ambil itu dengan baik-baik. Nah, iblis punya trik, saudara, untuk mengecoh kita. Ya. Nah, hari ini saya akan share 2 hal. Yang pertama, addiction, kecanduan. Tadi di request doa sudah disebut juga. Ya. Yang kedua adalah hedonisme. Gaya hidup seperti itu. Ya. Saya akan sampai ke situ, saudara. Nah, kenapa kita perlu berblepo akribos? Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini semakin lebih jahat. Kata jahat di dalam bahasa aslinya poneros. Poneros itu adalah jahat yang membawa kita pada akhirnya kekecewaan yang mendalam dan rasa sengsara yang dalam. Kira-kira itu. Nah, itu pekerjaan iblis, saudara. Karena hari-hari ini banyak hal-hal yang menggoda kita, membawa kesengsaraan yang berikutnya dan kekecewaan, dan lepas, kehilangan momentum yang Tuhan berikan di kairos-kairos itu. Amin, saudara. Saya bersyukur di 10-20 tahun terakhir ini saya lumayan mendapat banyak kairos dari Tuhan. Ya, dengan cara yang luar biasa. Yang nggak pernah saya pikirkan. Di luar kemampuan saya juga. Di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam bisnis juga, saudara. Ya. Nah, saya akan share dengan saudara. Ya. Ada 2 tadi, hedonisme dan addiction. Ya. Saya tidak punya waktu banyak soal addiction, tapi sedikit. Ya. Addiction ini melanda di dunia, saudara. Ya. Saya membaca 3-4 buku research mengatakan itu. Di Amerika, saudara, addiction itu luar biasa. Addiction mulai narkoba, kecanduan narkoba, kemudian kecanduan obat. Kalau nggak minum obat itu nggak tahan, saudara. Menantu saya ada di bisnis medis. Dia sekarang bertugas seperti psikiatris, ya, ahli jiwa yang mengkonsel secara online. Dia warga negara Amerika tapi orang Indonesia. Sekarang lagi di Indonesia sebelum COVID sampai sekarang. Jadi dia bekerja online. Pasiennya itu orang-orang stres semua. Kalau dia di rumah saya sebulan, 15 hari, saya bisa lihat. Larisnya luar biasa, saudara. Nah di Amerika, 1 dari 25 orang setiap hari minum obat antidepresi. Anak-anak, lebih dari 1 di antara 25 anak-anak, setiap hari makan obat antidepresi. Ini yang terjadi. Mereka sudah ter-addicted, tercandu. Nah kecanduan berikutnya adalah kecanduan berita, kecanduan sosial media.
yang nggak bisa lepas daripada ini. Kecanduan tadi apa? Game online, pornografi dan seterusnya, saudara. Nah ini saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan bicara soal hedonisme, ya, karena ini penting sekali. Nah hedonisme ini adalah semacam atau termasuk addiction juga. Ya. Apa itu hedonism? Hedonism adalah, saya langsung di dalam bahasa Indonesianya, gaya hidup yang mengutamakan kesenangan, pleasure, kenikmatan, pemuasan nafsu, sensis, rasa, lihat, dengar yang enak-enak, memuaskan desire keinginan tubuh, daging, dan menjadikan itu sebagai tujuan hidupnya. Nah ini sudah merasuk kemana-mana, saudara. Ya, bahkan sebagian anak-anak Tuhan sudah mengalami ini juga, saudara. Ya, ini yang karena itu sekarang ada istilah crazy rich. Nah itu contoh yang paling obvious sekali. Ya, jadi orang kaya yang crazy gila. Nah kalau ada crazy rich, tentu ada non crazy rich. Orang yang kaya tapi nggak gila, nggak hedonisme. Nah orang yang hedonisme ini, apa kelompok-kelompok ini? Saya coba sebut, ada istilah yang saya karang sendiri. Yang pertama adalah orang O3K. Orang kepengen kaya-kaya. Orang yang kepengen kaya-kaya, seperti kaya aja. Dia nggak punya duit, tapi karena teman-teman di arisan pakai barang-barang mewah gonta-ganti setiap hari, setiap meeting, terpaksa ngutang sana, ngutang sini, saudara. Nah itu yang terjadi, saudara. Ya, saya harap di sini tidak ada yang ngalami itu. Kalau ada, sudah harus bertobat, saudara. Hati-hati, saudara. Saya kasih tahu istri ini, jangan masuk kelompok-kelompok itu. Bisa ketularan, saudara. Ini yang menyebabkan keuangan atau situasi atau keadaan keuangan rumah tangga bisa berantakan. Ya. Nah, saudara, ini kira-kira seperti itu. Karena itu artis-artis biasanya begitu. Pengacaranya lagi diberkati, nggak mau kalah seperti itu, saudara. Ya. Kemudian juga kelompok-kelompok mungkin di gym, fitness, di arisan, kalau tidak hati-hati seperti itu. Saya berharap tidak ada cell group yang seperti itu juga, saudara. Saya harap seperti itu, saudara. Tapi ini yang terjadi, saudara. Ya. Mereka mengejar, membeli, memakai barang-barang mewah keliwat batas, saudara. Bila perlu kredit, pakai uang orang, berbisnis mencari uang dengan cara instan, haram, korup, tidak wajar, bahkan ada yang rela jual diri. Karena pengen gonta-ganti tas, gonta-ganti pakaian, gonta-ganti mobil. Yang suami-suami gonta-ganti cewek, saudara. Wah ini luar biasa sekali, jeleknya, saudara. Ya. Nah inilah yang terjadi. Ada orang-orang OKB juga. Baru ketiban rezeki, dapat kredit bisnisnya, udah seperti itu, saudara. Ya. Nah ini yang terjadi. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Oh, boleh. Asal tujuan dan motivasi serta caranya itu benar. Ya. Kalau saudara punya motivasi yang benar untuk kaya, saya bilang pada istri saya, kita mau kaya enggak? Kalau kita kaya, kita bisa nolong lebih banyak. Kita bisa menyadangkan uang untuk pendidikan cucu kita. Kalau anak-anak nanti nggak mampu dan seterusnya. Kita punya cadangan kalau kita nanti perlu biaya kesehatan tua, nggak ganggu anak. Ya. Dan kita bisa melayani tanpa dibayar, malah membayar, saudara. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau motivasi kita, cara kita menjadi kaya benar, Tuhan pasti siapkan untuk kita. Untuk jadi berkat. Amin, saudara. Jadi jangan salah ngerti juga. Nah, saudara, kalau tadi ada namanya crazy rich, pasti ada yang enggak crazy rich-nya. Ya. Ada orang-orang yang enggak Kristen juga atau biasa-biasa saja, ya. Tapi enggak hedonisme tadi, enggak kayak crazy rich, ya. Saya lihat ada anak-anak dari keluarga konglomerat yang sudah lama. Itu enggak gonta-ganti merek-merek tas, jam dan sebagainya, saudara. Ya, saya masih manage sebuah perusahaan dan pemilik perusahaan ini warganya di Singapura super kaya, saudara. Saya nggak pernah lihat ya, jam kami dan jam anak mereka lebih mahal kami, saudara.
Satu hari kami ketemu dengan dia, kita tanya, tasnya kok bagus? Merek apa? Karena kulit warna-warna. Oh, buatan Jogja. Loh, ya berapa harganya? 400.000. Ya ampun. Dia berani ketemu Bu Sri Mulyani, berani ketemu menteri-menteri, berani ketemu Jack Ma, pakainya seperti itu, saudara. Dan PD-PD aja, saudara. Ya, saudara. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Jadi ada orang-orang yang rich, tapi nggak crazy. Nggak kecanduan barang-barang seperti ini, saudara. Ini contoh-contoh yang luar biasa. Ya, apalagi anak-anak Tuhan harusnya tidak seperti itu. Nah, kenapa hedonisme itu jadi jelek, saudara? Karena ini bisa membawa kepada poneros, kekecewaan, kesengsaraan yang lebih dalam, saudara. Nah, cara kerja addiction, kecanduan, itu ada di hedonisme, saudara. Katakanlah seorang yang keranjingan, crazy dengan tas mewah. Katakanlah, ya. Dia pasti setiap hari browsing, saudara, ya, belanja. Wah, dari mana dia lihat? Wah, ini Hermes yang paling baru nih. Ada artis ini pakai, gua nggak mau kalah. Di arisan itu juga ini saya semua pakai, saya belum, saudara. Nah, dia mulai timbul rasa ingin, saudara. Lalu dia membayangkan kalau saya punya itu, senangnya seperti apa. Nah, di dalam otak kita, tubuh kita ada dopamin, saudara. Dopamin itu neurotransmitter atau semacam hormon yang menimbulkan rasa excitement, a bit like ecstasy gitu. Kepengen cepat-cepat dapat gitu. Seperti kalau kita kelaparan lihat gado-gado atau makanannya enak, rasanya seperti itu. Nah, itu muncul, saudara. Begitu Anda browsing, muncul tuh semangatnya seperti itu. Kemudian mulai sana sini, keluarin kartu kredit, tek, beli, di track sudah hari lepas hari. Kapan ya datangnya ini? Katakanlah itu dari negeri ini nyampe sini, kalau itu kalau titip teman ya, udah nyampe mana kamu? Wah, kita transit di Istanbul, cepet dong. Gua mau pakai untuk arisan, iya sebentar. Sampai di mana? Gua berhenti dulu ya di Singapura. Aduh, nggak sabar ini. Nah, itu saudara, excitementnya kayak gitu, saudara. Nah, sampai tiba di kita, cepat-cepat kita buka, Anda pakai mungkin di arisan, bangga sekali, saudara. Saudara perhatikan, dalam 1 mingguan kira-kira, Anda nggak punya excitement lagi. Sudah seperti biasa lagi. Dan apa yang terjadi sudah setelah itu? Seperti dengan game online. Seperti kalau kita mengejar berita yang nggak habis-habisnya di sini. Seperti kita kecanduan drakor gitu, drama Korea. Nggak habis-habis. Setelah selesai itu, ini siklusnya lingkaran setannya addiction. Kita berakhir dengan kekosongan. Kosong sekali. Disitulah depresi mulai masuk. Nah, kalau depresi masih kok gitu aja ya. Lalu muncul, ayo tas berikutnya lagi. Ayo game online berikutnya lagi. Ayo gambar porno berikutnya lagi. Ayo apalagi? Drama berikutnya lagi. Dan kejar terus. Dulu cari itu agak sulit. Nungguin TV waktunya muncul. Sekarang enggak di sini. Anda bisa sewaktu-waktu lihat. Ini yang berbahaya. Kan aksesnya anytime, anywhere. Ada di kita. Ini yang benar-benar poneros. Benar-benar berbahaya sekali, saudara. Nah, lingkaran-lingkaran setan itu, excitement dibangun, depresi, emptiness. Ulang lagi, terus saja. Belum ada problem berikutnya, keuangan. Terus, saudara. Karena itu obat-obat depresi seperti itu. Dan penjualan secara online itu memakai metode. Mengejar Anda terus. Anda yang senang tas merek tertentu dikejar terus. Tas berikutnya. Supaya siklusnya nggak habis-habis. Kosong lagi. Depresi kosong terus saja, saudara. Dan kita kehilangan momentum yang Tuhan berikan. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara bagaimana dengan orang-orang yang non-crazy rich. Non-crazy rich itu mengejar mental, finansial, physical wellness. Saya harap saudara masuk ini. Ya. Kita harusnya ngejar kesehatan mental, keuangan, apalagi saudara, fisik. Karena berhubungan satu dengan yang lain, saudara.
Nah, orang-orang non crazy rich ini itu bijaksana dan cerdas sekali, saudara. Mereka adalah the master of their money, the master of their time. Mereka itu tuan uang mereka. Mereka kendalikan uang dan waktu mereka. Bukan hamba, bukan korban, bukan budak, saudara. Ini yang penting sekali. Hedonisme mendorong orang ingin cepat-cepat kaya dengan cara yang enggak wajar. Karena itu kita ngalamin atau melihat di sekitar kita. Ada orang-orang jadi korban investasi bodong, saudara. Di kantor saya itu seorang senior manajer bekerja puluhan tahun. Punya 1-2 M, habis uangnya. Dia jadi top line ya. Cari downline di teman-temannya. Pegawai biasa kena 10 juta, 15 juta. Saya nggak nyangka di kantor saya ada puluhan orang dari 400 yang kena. 1 M 500 juta, 2 M. Untung direkturnya nggak ada kena. Saudara. Karena saya sering tanya, Bapak mau seperti ini? Enggak. Saya akan mengejar hal-hal yang bukan too good to be true. Kelihatannya menggoda tapi enggak ada isinya. Enggak punya fundamental investasi seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati seperti ini. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22 di dalam Basic Bible English katakan, keep yourself from those desire of the flesh. Jauhkanlah dirimu daripada keinginan-keinginan daging, which are strong, yang kuat, when the body is young. Ketika kita masih muda tidak bisa kontrol itu. And go after righteousness, dan kejarlah kebenaran. Kalau tawaran-tawaran untuk jadi kaya cepat, nggak bisa, saudara, seperti itu. Kejarlah iman, kejarlah kasih. Lebih baik damai daripada kelihatan kaya, bolong semua, nggak karuan seperti itu, saudara. Ya. With those whose prayers go up to the Lord from a clean heart. Ya. Dan bersama dengan orang-orang yang doanya ke atas dan mempunyai hati yang bersih seperti itu, saudara. Nah, saudara, pleasures, kenikmatan adalah kebahagiaan yang sementara saja. Ya. Kalau saudara kepengen soto, enaknya luar biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara makan tiap jam kan keterlaluan, saudara. Junk food juga seperti itu, saudara. Tapi itu sementara aja. Setelah sotonya selesai ya sudah. Mangkok yang kedua sudah nggak enak seperti mangkok yang pertama. Betul, saudara? Nah, that's pleasure, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Apa bedanya happiness dengan pleasure? Mereka kelihatannya sama, tapi secara nature berbeda. Ya. Barang-barang material itu nggak bisa kasih kita real happiness. Nggak bisa. Ujungnya kosong lagi. Ketika saya mau bangun rumah, bikin gambar dengan arsitek, beli furniture seperti ini. Waduh, rasanya enak. Tempat tidur kalau dulu yang paling gede, saudara. Setelah beli, saudara, kan saya nggak mungkin tidur gulung-gulung gitu, saudara. Saya lihat dulu waktu kecil bisa berdempetan dengan istri. Gara-gara menikmati ujung sana, ujung sini, jadi ada jaraknya begitu, saudara. Akhirnya kita jadi ada jarak ya, ayo deket. Jadi tempat tidur yang sebelah sini dan sini nggak kepake, saudara. Ternyata nggak kepake juga. Mau kamar, dan setelah seminggu, 2 minggu, bau wallpaper yang baru hilang, excitementnya hilang, saudara. Biasa saja, saudara. Akhirnya kita berpikir, kok rasanya lebih damai waktu rumahnya kecil ya. Nah, dan seterusnya, saudara. Nah, ini yang kita perlu. Jika kita tidak bisa mengontrol pleasure, maka pleasure itu akan membawa poneros. Saya beritahu pada saudara, ya saudara. Nah, hedonisme itu adalah tipe lain daripada addiction. Saya akan lanjutkan pada saudara. Ya. Addiction habit, kebiasaan, kecanduan tadi, itu adalah unstable happiness. Ya. Kebahagiaan yang tidak bisa lama. Ya. Dia sementara sifatnya saja. Nah, apakah stable happiness itu yang kita cari, yang orang cari, yang nggak bisa dengan beli-beli barang seperti itu, saudara. Ya. Stable happiness itu tidak ada hubungannya dengan pleasure, kenikmatan tubuh.
Ya, karena dia bisa lama dan berakhir dengan tidak emptiness dan depresi, tetapi rasa blissful, peaceful yang luar biasa di dalam pikiran, di dalam hati kita. Ya. Stable happiness itu adalah kemampuan untuk memiliki rasa puas, rasa cukup, dan rasa syukur, saudara. Itu rahasianya di situ. Ya. Dan stable happiness adalah satu inner balance, keseimbangan jiwa. Ya. Kemampuan untuk membalas antara kebutuhan melawan greed, ketamakan, dan keserakahan. Kalau kita lihat makanan, rasanya semua mau diborong. Ya. Saya kalau lapar tuh restoran ya, kemarin makan sama istri saya, maunya 4 porsi. Cuma berdua. Istri saya, ini mau khotbah kok nggak ngalami sendiri. Ya, ternyata masakan itu nggak ada. Kita pesen cuma 2 dan sayur, saudara. Ya, porsi kecil. Itu pun udah kenyang banget. Saya tadi kalau pesen 1 bisa dibungkus itu. Nggak kemakan juga, saudara. Jadi kadang-kadang ada kata-kata nasihat di orang-orang Cina, kalau makan udah kenyang 75% berhenti aja. Nah ini namanya moderation approach. Saudara. Ya, pendekatan moderation, rasa cukup segitu. Saudara kalau makan tuh direm sampai 75, nanti sotonya berikutnya lebih enak loh saudara. Daripada langsung 3 mangkok saudara, sampai pun tumpah-tumpah. Sampai belenger orang bilang seperti itu saudara. Nah saudara bisa mengatur balancing seperti ini saudara. Ya. Bagaimana kita bisa mengatur atau punya kemampuan itu secara Alkitab? Nomor 1. Saudara akan baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Cepat sedikit saya akan baca untuk saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada 3 kunci, sudah saya tidak punya waktu, ini bisa jadi satu khotbah. Mazmur 1 itu cara baca peta hidup. Bagaimana caranya? Saudara, kalau saudara ingin mendidik diri Anda dan anak saudara, pertama, jagain pergaulan Anda. Duduk itu bicara pergaulan. Anda duduk, Anda dengar. Karena tingkah laku kita itu dipengaruhi oleh sekitar kita. Ya, kita dengar orang terus, lama-lama kepengen sudah, ketularan, kecanduan juga. Hati-hati nih. Orang yang nggak punya perilaku salah di seks karena ketemu terus, bisa begitu saudara. Bisa begitu. Juga termasuk hedonisme itu. Nah karena itu duduk-duduk dengan siapa Anda? Pergaulan, set itu baik-baik. Nah ketika kita duduk bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita akan pengaruh. Kita akan berdiri, arah hidup kita akan seperti mereka. Lalu kita akan berjalan, bertindak seperti mereka. Karena itu kuasai pergaulan Anda. Nomor 1. Ya. Kedua adalah meditasi atau mindfulness in the righteousness of God. Ya. Artinya saudara merenungkan banyak firman Allah. Tadi dikatakan juga saudara. Ya. Merenungkan firman Allah luar biasa sekali. Saudara caranya begini. Saudara jangan baca saja. Saudara tarik pelajaran. Tadi di sesi penjelasan firman ya di tengah-tengah ada. Ya. Firman Allah itu bisa diimplementasikan kehidupan sehari. Saudara ambil petiknya, rasain kebenarannya, lihat kesehariannya benar atau enggak. Semua orang yang melakukan firman Allah, hidupnya akan kokoh, enggak akan pernah goyang. Ketika saya merubah ini di dalam cara saya berbisnis dan berinvestasi, saudara. Enggak bisa goncang, enggak bisa goncang. Saya beritahu pada saudara. Karena dibangun di fondasi yang kuat firman Allah dan kebenaran. Ya, satu hari direktur saya, Pak, Bapak enggak mau invest di saham ini. Saya udah tahu permainan perusahaan itu, saya enggak mau, saudara. Ya. Nah itu yang terjadi, saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran. Nah, ketika saya belajar kebenaran, ada sukacita yang luar biasa. Saudara kalau dengar khotbah, renungan, yang praktis-praktis saja, ada kesaksiannya, saudara punya rasa damai enggak? Rasa damai, itu lebih baik kecanduan firman Allah. Kecanduan firman Allah tidak berakhir dengan depresi dan emptiness, tapi joyful, peaceful.
Gua pasti hidupnya lebih kokoh. Masa depan saya ada harapan, bukan ada harapan, penuh harapan. Pasti masa depan saya karena ada di dalam firman Allah. Nah kalau kita kurang, ya kita ragu sendiri. Karena kita enggak belajar ini. Karena itu penting sekali. Belajarlah dan cicipilah nikmatnya mengerti kebenaran yang dari Allah. Setiap hari saudara perlu itu. Saya mempunyai jurnal. Setiap pagi saya tulis. Bukan ayatnya, pelajarannya. Diresepi, disenangi, dinikmati. Itu luar biasa. Ketiga, jalani proses, semua proses kehidupan dengan wajar dan sehat. Di Mazmur 1 ayat 3 katakan, menghasilkan buah pada musimnya. Ada proses. Gak bisa orang punya harta banyak, aset banyak itu instan. Cuma nyolong aja saudara. Garong aja, korup aja, gak ada. Atau bodong tadi, gak ada saudara. Semua lewat proses. Tapi kalau itu benar sudah luar biasa. Saya dengan anak saya sedang bangun sebuah perusahaan startup. Sudah ketunda 2 tahun kena COVID pula. Jadi bisa 5 tahun. Tetapi sekarang baru tahu. Kalau itu jadi sebelum COVID ceritanya lain saudara. Hampir nggak tahan anak saya. Aduh ini nggak ngerjain apa-apa. Sekarang kami lihat. Ada banyak kairos yang Tuhan bukakan pada waktunya. Dan itu lewat proses 5 tahun itu. Luar biasa sekali. Kita mau dapat 1, dapatnya 5 saudara. Aduh saya nggak nyangka seperti itu. Kan itu lewati proses yang wajar. Kalau enggak, kita akan kena poneros tadi saudara. Ya. Sesuatu pencapaian yang lewat proses lebih dalam, lebih panjang, biasanya akan lebih matang dan kuat, kokoh. Saya beritahu pada saudara. Perkawinannya gusa-gusu enggak kuat. Kalau dipikir panjang, tapi jangan kelamaan, nanti expired saudara. Ya, itu akan kokoh saudara. Ya, saudara. Karena itu perlu belajar kebenaran. Supaya kita bisa kokoh. Karena hidup kalau dibangun dengan didasari kebenaran firman Allah. Akan kokoh saudara. Akan kuat. Luar biasa sekali. Tapi lewat proses semua. 4. Belajarlah untuk hidup dengan rasa cukup dan puas. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita tidak punya. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian cukuplah saudara. Ya, rapi sudah cukup. Presiden kita juga banyak pakai baju putih. Perkara itu 50.000 atau 1 juta, putih juga saudara. Pemilik Facebook cuma 6, enggak sampai 10, hitam aja tuh kaosnya orang itu. Itu anak-anak muda menyorot itu lebih baik saudara daripada hedonisme saudara. Ya, saya tidak katakan kita hari ini harus pakai kaos hitam semua, enggak begitu juga ya. Ya, tetapi apakah kita enggak boleh beli pakaian agak mahal? Boleh. Tapi cocok pakainya di tempat yang mana saudara. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, rasa cukup ini perlu saudara. Kalau enggak kita enggak akan bisa puas-puas. Ini bagian bagaimana kita bisa membalance kemampuan kita menghadapi lust yang seperti itu saudara. Kelima, belajarlah hidup moderation, mencukupkan diri dan limpah atau berkelebihan. Saya kasih contoh yang praktis begini. Kalau gaji Anda atau income Anda 50 juta. Anda dengan keluarga habis dengan cicilan semua 40 juta. Anda bisa saving berapa? 10 juta, betul? Lalu 3 bulan lagi Anda naik pangkat, naik level, naik posisi. Gaji Anda dinaikkan 100 juta. Apa yang Anda akan lakukan? Saya ngalami ini dengan istri saya. Ayo, pasti isinya bilang, ya gajinya proporsional dong. Atau belanjanya proporsional. Kamu kan kasih 30 juta. Kalau naik 2 kali ya 60 juta lah. Saya bilang, enggak, tetap aja segitu. Kalau enggak gitu enggak bisa limpah. Saudara tahu limpah bahasa Jermannya? Bluebeer. Ya, jadi kalau saudara keep itu segini, baru limpah. Tapi kalau dipanjangin enggak bisa limpah-limpah. Nah saya kata enggak, mobil dia ikut fitness sering diganggu orang-orang. Kami udah ganti mobil setahun 2 kali. Ibu 10 tahun enggak ganti-ganti. Cinta ya sama mobil lama? Iya, tenang aja. Tapi kita akhirnya punya 10 apartemen yang situ utangnya banyak. Itu yang terjadi saudara. Ya, jadi kita perlu
plus. Kalau mau kaya ini kuncinya, saudara. Moderation, tahan diri. Nah itu orang-orang kaya seperti itu, saudara. Bukan pelit, saudara. Mengontrol, membalance. Itu ada di mana? Inner, di sini, saudara. Pengendalian diri. Ya. Keenam, belajarlah nikmati rasa nikmat, bisa berbagi atau memberi atau membantu, saudara. Saudara, sejak COVID ini kalau kita pesen Gojek, GoFood, GrabFood, kami selalu kasih tip. Biar jengkelin, kasih tip aja juga. Karena mereka mungkin stres gitu, kasih tip aja. Saudara. Mau 5.000, 10.000, 20.000. Kadang kalau dikasih 20.000, 50.000, bingung orangnya. Ya. Kami sering ada AC rusak, karena saya tinggal di apartemen. Itu teknisi kalau datang, kita kasih 100.000. Kalau ditelepon, rusak, rebutan sudah yang datang. Tapi bukan tujuan saya itu. Nama saya terkenal. Sampai hari ini saya ditunjuk sebagai pengawas apartemen, saudara. Lebaran, semua dapat bingkisan. Saudara. Ini bukan pamer, saudara. Rasa memberi itu senang, saudara. Lebih senang kalau beli tas Hermes, habis pakai, gitu aja, saudara. Tapi kalau memberi itu eternal, stable happiness-nya. Ketemu orangnya tukang kebun, Pak Samuel, makasih ya bingkisannya banyak rezeki. Ratusan orang pada mendoain saya, saudara. Dengan agama masing-masing, saudara. Ya, padahal itu bukan tujuan kami, saudara. Ada berbagi kebahagiaan. Kalau kita bisa memberi. Nah itu tujuan Tuhan supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Amin, saudara. Terakhir ayat ke-7. 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah kesenangan-kesenangan. Saya ambil di versi yang BIMK ya. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah. Setia pada ajarannya. Mengasihi sesama. Mempunyai ketentraman hati. Utamakan itu daripada kesenangan tubuh. Ketentraman hati. Kalau Anda bisa itu, Anda nggak perlu minum obat antidepresi. Tidurnya udah ngorok pakai bahasa roh pula. Nyaman. Saya barusan ini check up. Ya. Karena terlalu banyak aktivitas, dokternya bilang, wah kayaknya Bapak kurang tidur ya. Enggak. Lalu dikasih obat tidur. Saya baik-baik berapa ini? 1,5 juta. Enggak perlu. Saya tidur tuh ngorok kok dikasih ini. Enggak perlu. Ya. Saya enggak perlu pakai obat tidur. Karena ada peaceful, saudara. Tapi begitu saya mencoba kecanduan sosial media, pasti tidak bisa tidur. Pasti sakit tangannya. Saya pernah mengalami dengan istri saya. Kenapa? Banyak lihat HP. Jujur ngomong ini terjadi. Begitu puasa, seger lagi, saudara. Karena kita mulai masuk di lingkaran-lingkaran setan seperti itu, saudara. Karena itu, saudara, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana engkau hidup. Jangan sebagai orang bebal, tapi orang yang bijak. Mengertilah kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur dalam waktu dan cara yang terbatas kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Kami hamba-Mu berdoa supaya setiap benih-benih kebenaran firman Allah yang disampaikan dengan cara terbatas, waktu terbatas, meresap dalam hidup kami. Sehingga kami tidak didistract, tidak ditipu, tidak dimelencengkan hidup kami. Sehingga kami kehilangan kairos besar daripada Tuhan. Hari ini kalau kami sudah terdistract, tergoda, keluar dari jalur Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau gunakan waktu-waktu ini untuk menikmati kebenaran Allah. Menikmati hidup di dalam kebenaran. Menikmati hidup di dalam kairosmu Tuhan. Supaya hari lepas hari kami semakin diberkati dan menjadi berkat. Kami tidak masuk dalam lingkaran-lingkaran setan itu yang berakhir dengan kekecewaan, kekosongan, kecanduan, keterikatan. Kami hidup bebas. Hamba-Mu berdoa agar firman-Mu memerdekakan kami dari ikatan-ikatan semacam ini. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya bersama saya katakan amin. Saya kembalikan kepada pengurus.
Mari kita siapkan hati kita mau bangkit diri untuk berdoa. Saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman yang beribadah online untuk kembali ke ibadah onsite mulai minggu depan tanggal 8 Mei akan adakan ibadah untuk 2 kali, pagi jam pukul 8.30 dan sore pukul 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa, Kau syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bapak kami mau kami menjalankan kehidupan kami Tuhan di dalam kairosnya Tuhan. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kau yang tuntun langkah hidup kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Tuhan, dalam keluarganya, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Apapun hamba-Mu yang lakukan Tuhan buatnya berhasil. Tuhan melindungi, Tuhan membelanya Tuhan. Bapak terima kasih untuk gereja-Mu Tuhan, yang Kau kasih Tuhan. Kami boleh kembali ibadah onsite Tuhan. Kau berkati gereja-Mu Tuhan, GBI Gatos Broto Tuhan, yang dikembalakan oleh Bapak Niko Nyoto Rahajo Tuhan, gembala sidang kami. Bapak Kau berkati hamba-Mu Tuhan dan Bu Helmi sebagai istrinya. Berkati hamba-Mu dalam penggembalaan untuk gereja-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan juga Tuhan, Gembala Rayon 1D Tuhan, Pak Kiki Tuhan, dan Bu Melvin Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dan keluarga dan pelayanan pekerjaannya. Apapun dikerjakan oleh Pak Kiki Tuhan, hamba-Mu dalam pelayanan ini Tuhan, menjadi berkat bagi gereja kami. Menjadi berkat Tuhan bagi kota Jakarta Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih, kami juga doakan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Bapak pemimpin Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Dan Wakil Presiden semua Tuhan, petinggi Tuhan, Menteri Tuhan. Dan juga Tuhan aparat keamanan TNI dan Polri Tuhan. Bapak tuntun mereka biar mereka boleh menjalankan Tuhan tongkat kepemimpinan mereka dalam bangsa ini dengan takut akan Kau. Sehingga bawa bangsa ini Tuhan dalam kehidupan yang sejahtera Tuhan. Dalam kemakmuran Tuhan, dalam keamanan Tuhan, dan ketertiban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, dua gereja-Mu Tuhan, boleh terus Tuhan bergairah dengan Kau. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan tidak tangan yang kosong Tuhan. Kami mau memberkati gereja-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau kembali Tuhan kepada rumah masing-masing dan kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia, berkat Tuhan yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, melalui Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari arah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang menerima kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Disediakan